Aku bukan sopir angkot yang baik. Kadang ada penumpang datang untuk ikut jalur yang kutuju, aku menolak. Aku juga bisa katakan boleh ikut tumpang asal dengan syarat ikut aturanku sebagai sopir. Aku bisa kendalikan kemana jalan yang nyaman. Aku tidak bisa dikendalikan orang lain karena aku sopir. Aku bisa saja turunkan penumpangku di mana aku mau, karena aku merasa tidak harus ikuti keinginan penumpangku. Satu sisi aku merasa tidak diuntungkan juga, sisi lain hanya numpang di mobilku. Bayar pun tidak. Aku juga tidak merugikan siapapun. Kalaupun ada penumpang lain naik lagi, aku coba seleksi siapakah dia, layakkah dia kutumpangi. Siapa tahu dia hanya modus sebagai penumpang saja. Ada kalanya di dunia ini penuh ketidakpastian. Yang kita anggap baik kadang belum tentu baik, yang kita lihat jelek kadang bisa baik. Tapi seorang sopir ada 1001 cara untuk mencapai tujuan. Walaupun macet, banjir tidak menyurutkan untuk sampai tujuan dengan ambil jalan memutar, walaupun dengan jarak 2 kali lipat yang seharusnya. Jika berniat mencapai tujuan, kadang dilema tidak menyurutkan langkah karena tetap harus melaju. Berkata apapun orang lain selama masih di jalan yang benar, yang penting tujuan utama tercapai. Begitu juga untuk suatu hubungan percintaan, jika ada penumpang yang tidak kita inginkan atau tidak kita undang sebelumnya, kita tidak wajib ikutin kemauannya, apapun kenyamanan yang didapatkan. Kita berharap nyaman tanpa harus dapatkan dari penumpang gelap, jadi petaka untuk tujuan kita. Aku adalah sopir yang kapan saja bisa kendalikan kemudi sesuai keinginan, karena umumnya sopir mencari kenyamanan dan keamanan diri sendiri. Kadang juga bisa nakal seperti manusia biasa. Selain sebagai raja jalanan, sopir bisa bermain juga di tanah lapang, tidak hanya mengendalikan di jalanan. Seperti layaknya pemain sepak bola, bermain cantik untuk memasukkan gol. Seperti pemain bola Neymar Junior yang terkenal pemain sepak bola yang menghibur penonton dan permainan cantik. Untuk memasukkan gol, dia luncurkan tendangan tipuan dengan istilah fuck kick. Seakan nendang tapi diplesetin, bikin lawan tertipu, membuat lawan main gagal fokus. Seperti permainan dalam hubungan, agar terlena dan gagal fokus, permainan itu perlu diluncurkan. Trik Neymar juga ada istilah sombrero. Dengan 1 kali sentuhan bola melayang di atas lawan. Seperti para pemain hati, dalam hubungan 1 kali sentuhan indah bisa bikin melayang angan-angan lawan, membuyarkan suasana. Ada juga trik rainbow pass 1 lawan 1 dengan umpan rainbow flag. Dalam hubungan juga ada istilah membalas permainan untuk fase jika disakiti untuk lawan yang pernah menyakiti. Dan Neymar juga mempunyai trik stop and go, menggiring bola di tempat penalti atau di dalam penalti, yang menjadikan lawan mengikuti alurnya, tapi ujung-ujungnya yang kena penalti pemain lawan. Trik umpan punggung atau jaim-jaim, seakan-akan penerima tanpa harus terang-terangan dengan menoleh ke belakang, yang bikin menarik, cantik tapi asik, bola mengena. Selain itu juga menerima umpan lambung panjang dengan sentuhan kaki menyilang.
Begitu juga dalam hubungan terakhir, yaitu tendangan pojok, melakukan dengan kata belakang. Itulah permainan Neymar dengan segala trik yang menarik dan menghibur yang menjadikan lawan main kelabakan, penuh trik dan intrik seperti pemain hati yang bisa membuat cinta dan dicintai meskipun sering mendua dan menggila. Bagi pemain hati sih asik aja, karena bisa mencabik-cabik sukma hingga terasa sakit. Pemain hati juga bisa manipulasi lawannya dan penikmat nafsu duniawi dengan pesona yang menggoda bisa merabunkan lawannya. Dengan saat ini banyak harapan penuh ilusi dan halusinasi seperti gaya pemain bola Neymar yang bikin lawan kena penalti. Di sini, di jalan ini, kulewati tanjakan menuju turunan lalu tikungan. Ku coba penuh kendali untuk lalui trik demi trik kukerahkan. Kopling, gigi, rem, dan gas. Begitu juga hatimu ku bawa bersamaku menuju angan dan impian, menuju harapan yang bisa melalui walaupun banyak tanjakan, turunan, dan tikungan. Semoga jarak aman yang seharusnya kita lalui dan kita jaga tidak ada kendaraan lain yang bermaksud menikung, dan semoga kita bisa jaga hati kita masing-masing dari penikung. Untuk melalui tikungan aman dari penikung, kadang kita butuh turunkan kecepatan dan siaga sebelum sampai pada tikungan, mengendalikan setir dan waspada dengan jalan basah. Jangan sampai kita jatuh terpeleset dan terpental karena kecerobohan dalam menjaga kendali. Semoga kendali ada pada kita. Perjalanan menuju impian belum finish. Roda masih berputar, begitu juga waktu berputar dari terang ke gelap terus berjalan. Kadang rasa lelah, kantuk, dan penat mengganggu konsentrasi untuk fokus. Sinar lampu malam kadang menyilaukan, membuat hati kadang labil dan terlena. Dan gelapnya saat malam membuat kita selalu mengantisipasi atas objek datang dengan tiba-tiba, sehingga bisa membuat kita di posisi dilema. Tidak menutup kemungkinan ada penjahat. Begitu juga suatu hubungan, jika kita tidak waspada, banyak godaan datang saat malam yang gelap. Di saat raga sudah lelah dalam perjalanan menuju impian, malam hari banyak objek yang menyilaukan, membuat jiwa-jiwa labil tergoda dan hanyut dalam gelombang. Keelokan membuat jiwa-jiwa lemah menjadi pembenaran sendiri di saat dilema melanda. Terkadang gelombang datang saat malam. Gelombang terlihat tenang tapi menghanyutkan. Jiwa-jiwa akan menyerah tanpa perlawanan seperti masa lalu yang terulang. Kembali kepadamu ya Allah. Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hal yang saling berlawanan. Dua jenis yang saling bertolak belakang. Dua kubu yang saling berseberangan, yang baik dengan yang buruk,
kesenangan dan kesedihan, ada siang, ada malam. Maka, semoga kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Semoga tidak larut dalam khayalan, menerawang ke alam imajinasi. Semoga kita bisa menghadapi kehidupan ini apa adanya, bisa mengendalikan jiwa-jiwa kita untuk dapat menerima. Dan semoga perjalanan kita happy ending sesuai impian dan sampai pada harapan dan impian. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam memperjuangkan hidup ini, ada kalanya kita lelah, ada kalanya merasa kita tidak mungkin. Masalah demi masalah, ujian demi ujian, orang-orang yang dulu yang memuji kita kini mulai menghina. Orang-orang dulu yang mendekat ke kita mulai menjauh, mulai menjatuhkan dengan kata-kata. Banyak kata-kata menjatuhkan dan menyakitkan. Hidup mulai berantakan, patah, kehabisan tenaga. Mimpi indah dulu kini mulai memudar. Semua memandang sebelah mata. Kita berada di titik terendah. Tapi siapa yang membuat diri kita bangkit kalau tidak diri kita sendiri? Mungkin ini tidak mudah. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, hinaan, dan air mata. Tidak ada yang instan, harus mengalami kesakitan, kelelahan, dan hinaan. Sukses bukan tentang uang, mobil, ketenaran, atau rumah besar, tapi sukses adalah bagaimana kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita akan jatuh berkali-kali menuju jalan kesuksesan, tapi yang paling penting adalah bukan pada saat jatuh, tapi bagaimana kita bisa bangkit lagi pada saat terjatuh. Di saat inilah aku selalu teringat sosok pribadi perlindungan, kecepatan, kekuatan, dan kekuasaan di udara. Sosok seekor bersayap yang eksotis, erotis, dan sangat seksi. Seekor burung elang yang hinggap di pohon tak pernah khawatir akan rantingnya yang patah, karena kepercayaannya bukan terletak pada ranting, tapi percaya pada sayapnya sendiri. Sosok pribadi yang senang bersahabat dengan masalah, yang harus diselesaikan dengan sikap tenang dan menggali potensi positif di balik suatu masalah. Pandangannya tajam bagaikan cara membidik dari jarak jauh puluhan kilometer. Sosok pribadi yang selalu fokus pada tujuan yang ingin dicapai dengan mengerahkan segala kemampuan. Kecepatan terbang yang mencapai 300 km per jam, jauh lebih cepat dari pacuan mobil. Kerahkan usaha terbaik untuk mencapai mimpi dan akan terbang lebih tinggi dari yang dikira banyak orang. Kadang melawan angin kencang, suka dengan alam dan pegunungan, tidak takut akan ketinggian untuk mengembangkan dalam proses kehidupan. Lebih suka sendiri, tidak suka bergerombol, karena untuk menjadi pribadi yang mandiri dalam kondisi senang ataupun susah. Elang tidak suka makan bangkai. Itu menandakan menerapkan bahwa selalu meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang bisa berpotensi sebagai racun atau toksik diri sendiri.
Elang untuk mencapai impian, bersusah-susah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Dan jangan mudah menyerah pada keadaan. Bayarlah harga yang pas untuk sebuah kesuksesan. Kau yang termanis dan terindah, bagaikan makanan kau pulen, dan bagaikan minuman kau menyegarkan. Rasa memang sudah terasa di lidah. Harus ditelankah rasa ini atau dimuntahkan? Atau dibiarkan mengalir ke tenggorokan? Rasanya sulit untuk dimuntahkan, sudah sampai ke aliran darah, ke jantung, sampai ke urat nadi. Haruskah aku hilangkan rasa ini hingga aku harus putuskan urat nadi? Aku tidak pernah menyesali rasa ini. Aku tidak takut menikmatinya. Sudah terlanjur merasakannya karena rasa itu hampir tidak aku minta. Tapi intuisiku mengatakan kau fuckboy, kau player, kau pro player, karena kau selalu meluncurkan dirty jokes. Kau terus dan terus, ampun, jangan menggoda terus padaku. Tatapan nakal matamu terus memandang dan merayu kepadaku. Aku hanya bisa menahan perasaan. Semoga ini bukan mimpi di siang bolong, seperti kata Arman. Karena aku merasa seperti orang yang blow on. Aku hanya bisa menahan perasaan dengan kelakuan nakalmu. Aku terbuai, aku hilang, terjatuh, aku dalam penantian, tersabut kabut malam, terbiasnya harapan. Terasa kerinduan yang terhempas, terlepas dari pelukanmu. Aku hilang dan terhempas. Ternyata memang kau pro player. Aku akan menepi, menahan panas badanku, pusing kepalaku, karena kau bukan sandaran hatiku. Allah, darinya semua kasih sayang, perhatian, pertolongan, kemuliaan, kemampuan, dan hikmah. Kekagumanku takkan henti terhadapmu ya Allah, pemilik segala keagungan, kemuliaan, kekuatan, dan keperkasaan. Ya Allah, gantikanlah kepedihan ini dengan kesenangan. Jadikan kesedihan ini di awal kebahagiaan. Sirnakanlah rasa takut ini menjadi rasa tentram. Ya Allah,
Dinginkan panasnya kalbu dengan air keyakinan dan padamkan bara yang ada di jiwa. Setelah mendung, akankah selalu hujan? Setelah hujan, apakah selalu ada pelangi yang datang? Semoga ada berita dalam doaku, karena semua nilai rasa ini tidak seperti nilai pada ilmu matematika yang pasti, sesuai logika, ada bentuk, susunan besar, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dan yang lain, hingga jumlah yang banyak yang terbagi dalam aljabar, analisis, dan geometri. Dan karena rasa ini bukan sebagai ilmu akuntansi yang selalu disiplin, berpikir logis, konsisten, dan kreatif. Rasa ini sebuah rasa untuk memberikan sebuah empati, tidak hanya simpati. Janganlah kagum hanya sebagai simpatik dan mengagumi tidak akan cukup. Dari empatilah kita akan bisa rasakan. Kamu lupa, aku sebuah batang yang baru tumbuh pada pohon, yang butuh setetes air, tidak harus banyak, hanya sekedar menahan haus. Kamu lupa, aku ranting yang mudah patah, tapi masih bisa bermanfaat di saat kamu membutuhkan untuk menopang. Kamu lupa, aku angin yang bisa menciptakan kesejukan dan kenyamanan di saat kau lelah untuk istirahat. Kamu lupa, aku lilin yang mampu menerangi di saat kamu kegelapan. Demi kamu aku rela leleh untuk menghasilkan cahaya. Aku ikhlas tanpa pamrih. Kamu lupa, sebagai lilin, aku selalu hadir saat momen-momen penting dalam hidupmu. Aku mencoba hadir untuk kenyamananmu. Aku coba hadir untuk fasilitasmu. Di saat kau senang, di saat kau susah. Tapi, apa yang aku dapat? Aku tidak akan menuntutmu. Hanya saja, aku butuh untuk say hi, walaupun tanpa durasi percakapan. Aku butuh cubitan manja di saat aku terlelap. Aku butuh alarm pengingat pagi say, siang say, atau good night. Hanya itu. Aku percaya kamu bisa, karena sebelum-sebelumnya kamu lakukan untukku. Tapi apa yang aku dapatkan sekarang, kamu lupa. Semua itu hal kecil.
Mungkin tidak penting bagimu, tapi aku butuh. Sesibuk apapun dalam 24 jam untuk 1 detik saja. Dalam 1 detik saja, kamu bisa lakukan untuk mengatakan hai. Pasti bisa, tapi kamu lupa. Kamu sudah merasa nyaman karena aku ranting, karena aku lilin, dan karena aku semilir angin yang membuatmu terlena. Jangan sesalkan jika aku leleh tanpa bisa kembali menerangimu. Jangan sesalkan jika aku patah, tidak bisa menahanmu. Dan jangan sesalkan juga kalau aku berlalu terbawa angin besar, karena kau tidak lagi peduli akan angin yang sudah kuberikan. I was busy thinking about boys. Kau hitung hari semakin kuat dan tinggi. Kau bangun tembok di antara kita. Kau terlalu mengkhawatirkan. Kau terlalu peduli yang tidak patut diperdulikan. Kau terlalu yakin akan hatimu untuk menjagaku dari yang tersakiti. Kau baik untuk keyakinanmu, tapi tidak untuk aku. Tahukah kamu, semakin kau jaga hatiku, semakin sakit aku untuk menerimanya. Kau memenjarakanku dalam hatimu. Aku takut sendiri. Kau mendiamkanku dalam anganmu. Aku takut terbang tanpamu. Kamu tidak tahu yang kau jaga kondisinya bagaimana. Kamu dan aku sama-sama manusia biasa yang bisa salah dan khilaf. Aku terpenjara dalam hatimu, bukan kekhilafan. Aku kau diamkan dalam anganmu, bukan karena kesalahan. Kamu terlalu baik, punya hati. Maksudmu memperbaiki, tapi aku bukan barang yang harus diperbaiki, dan kau diamkan sebagai pajangan. Sekarang pajangan itu kau taruh di lemari kaca tanpa kau sentuh, tanpa kau bawa, hanya bisa kau pandangi di saat kau mengkhawatirkan lalu kau tinggalkan. Sakit tahu, terpenjara, terabaikan, lalu hanya sebagai pajangan. Rasa sepi dalam keramaian, indah, cantik, untuk apa kalau hanya untuk didiamkan, hanya untuk dilihat saat-saat tertentu. Kau tidak harus jadi baik kalau menyakiti. Rasa sakit ini terendap terlalu lama di hati. Kau tidak harus jadi pahlawan kalau hanya untuk membunuh perlahan. Kekhawatiranmu berlebihan, ketakutanmu dengan keadaan tidak beralasan. Kau takut sebelum berperang. Kau bukan pejuang tangguh. Kau hanya sembunyi dalam keadaan yang menyulitkan. Kau lari dari kenyataan. Rasa traumamu membuatku terkunci.
terkunci dalam kesakitanmu sendiri. Endapan laramu menepihkan diriku. Redupnya hatimu meletihkan aku. Letih menahan karena bayangmu memaksaku untuk merindumu. Percayalah, rindu ini masih milikmu, walau aku tahu kenyataan yang menyulitkan. Jiwaku adalah jiwa yang tenang, emosi bisa terkontrol, ego bisa dikesampingkan. Tidak untuk saat ini, bagaikan gelombang air laut, kadang pasang, kadang surut, menghadapi air muara yang tenang tapi menghanyutkan. Aku benci kondisi ini, aku merasa bukan aku. Gelombang laut yang terkenal sering menakutkan bagi siapa yang tidak bisa berenang. Sekarang gelombang itu takluk dengan air muara yang dengan tenang mengalir menghanyutkan ke tepian. Sama halnya dengan ombak yang datang dan pergi dengan silih berganti. Masalah yang datang dalam hidup pun akan pergi dan datang dengan sendirinya. Gemuruh ombak batin tak menentu, dan kita merasa kehilangan harapan dan daya berpikir bahwa apakah keterpurukan adalah akhir perjalanan hidup. Dan ibarat air laut di pantai, meski ia kadang pasang dan surut, percayalah, rasa air laut itu tidak akan berubah. Kau hadirkan mendung awan yang kelam, namun aku tetap bisa bertahan. Sedikit kasih yang telah kau berikan, kusimpan dalam memori indah. Tapi semuanya telah berakhir. Aku tersungkur, merunduk, meraung, dan tidak bisa merasakan sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku senyum, janganlah hadirkan luka dan biarlah hidupku dengan caraku. Jangan tanyakan perasaanku, bukan maksudku menyakitimu. Tolong, yakinkan saja perasaanmu, bunuh saja perasaanmu tentang aku. Ini hanya kisah kita yang berlalu. Aku pun tak pernah berencana, tak pernah merencanakan dan meminta akan hadirmu. Hidup memang sebuah pilihan.
Tapi cinta bukan untuk dipilih. Rindu pun tak bisa diatur, meski rasa itu bagaikan langkah yang tersesat. Kau dan aku tak pernah tahu. Di mana pijakan terakhirku, di mana sandaran terakhir hatiku. Saat ini, biarlah langkah kaki kita masing-masing menentukan. Feb, ku panggil namamu karena rasa ini mulai terasa saat Februari ini. Feb, apakah kebisuan ini suatu peran dari hati? Diammu sebetulnya tidak menjelaskan apa-apa. Apa yang kini kita telah rasakan, begitu banyak cerita. Ada duka, ada duka, dan dua keyakinan yang tidak sama. Masalahnya pun tak sama. Mengapa tidak kita coba satukan? Karena kau pemilik hatiku. Walaupun bibir ini berkata tidak munafik bahwa rasa ini ada, karena rasa ini tersirat bukan tersurat. Feb, ketahuilah bahwa aku lemah tanpamu. Aku yang rentan karena cinta yang hilang, yang mampu menyanjungku. Namun kau masih bisu dan diam-diam berbahasa. Mengapa kau sembunyikan dan kau kunci hatimu? Aku bisa apa, walau kau terindah bagiku, walau kau pemilik hatiku. Jangan biarkan kebisuan membohongi kita. Hanya isyarat saja biar hati yang bicara. Jika hati yang berjanji tak mungkin bisa berbohong. Feb, hentikan kebisuan membohongi kita. Biar hati yang berjanji tentang rasa kita dan cinta milik kita selamanya. Hai, capek ya? Aku juga. Mungkin kali ini kita butuh jeda untuk tidak jadikan hati patah. Butuh spasi untuk tidak jadikan kisi-kisi. Butuh titik untuk jadikan berhenti. Butuh break sejenak atau selamanya. Aku sudah mulai lelah mencari-cari alasan apa tentang musim yang berubah ini. Padahal
Aku giat-giatnya mendoakan untuk perubahanmu. Aku tahu setiap orang harus berubah, tapi tidak berubah untuk diriku. Tapi aku tahu kau memang tak ada ingin kebersamaan. Tidak ada ingin tujuan, karena aku bukan tujuanmu. Karena kau tidak merasa pentingkan aku. Karena kau takut akan kesia-siaan nanti. Jadi, ketulusan itu tidak akan kudapatkan karena harapanmu bukanlah aku. Kebosanan, kejenuhan sudah tiba di saat-saat ini dan tidak harus dipaksakan untuk jalan lagi. Tidak ada lagi hari-hari saling kasih kabar dan sapaan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tidak ada lagi permintaan untuk menemani malam-malamku. Tidak ada lagi keluhan dan butuh semangat untuk melanjutkan ceritaku. Semua sudah hambar, senyummu pun sudah tak tampak di saat ini. Aku mulai berpikir akan mengembalikan waktu sebelum pertemuan kita. Aku akan kembalikan semuanya seperti apa yang kamu inginkan karena musim kali ini sudah berubah. Sebetulnya musim ini selalu ingin kita ciptakan. Kita sama-sama inginkan. Musim ini juga sudah sering kali berputar-putar kita ciptakan. Pergilah di musim yang lebih indah, tentunya bukan musim gugur seperti kali ini. Dan untukmu, semoga kau di sana tahu semua keinginan ini dan tidak lagi ada pertanyaan, ada yang salahkah dari kita? Ya jelas salah lah, walau aku ingin menegaskan, musim kita sudah berganti. Kamu lupa, aku sebuah batang yang baru tumbuh pada pohon, yang butuh setetes air, tidak harus banyak, hanya sekedar menahan haus. Kamu lupa, aku ranting yang mudah patah, tapi masih bisa bermanfaat di saat kamu membutuhkan untuk menopang. Kamu lupa, aku angin yang bisa menciptakan kesejukan dan kenyamanan di saat kau lelah untuk istirahat. Kamu lupa, aku lilin yang mampu menerangi di saat kamu kegelapan. Demi kamu aku rela leleh untuk menghasilkan cahaya. Aku ikhlas tanpa pamrih. Kamu lupa, sebagai lilin, aku selalu hadir saat momen-momen penting dalam hidupmu. Aku mencoba hadir untuk kenyamananmu. Aku coba hadir untuk fasilitasmu. Di saat kau senang, di saat kau susah. Tapi, apa yang aku dapat? Aku tidak akan menuntutmu. Hanya saja, aku butuh untuk say hi, walaupun tanpa durasi percakapan. Aku butuh cubitan manja di saat aku terlelap.
Aku butuh alarm pengingat pagi say, siang say, atau good night. Hanya itu. Aku percaya kamu bisa. Karena sebelum-sebelumnya kamu lakukan untukku. Tapi apa yang aku dapatkan sekarang, kamu lupa. Semua itu hal kecil. Mungkin tidak penting bagimu, tapi aku butuh. Sesibuk apapun dalam 24 jam untuk 1 detik saja. Dalam 1 detik saja, kamu bisa lakukan untuk mengatakan, "Hai, pasti bisa," tapi kamu lupa. Kamu sudah merasa nyaman karena aku ranting, karena aku lilin, dan karena aku semilir angin yang membuatmu terlena. Jangan sesalkan jika aku leleh tanpa bisa kembali menerangimu. Jangan sesalkan jika aku patah tidak bisa menahanmu. Dan jangan sesalkan juga kalau aku berlalu terbawa angin besar, karena kau tidak lagi peduli akan angin yang sudah kuberikan. Di sawah ini terlihat seperti tanpa pemilik, tidak tahu bersengketa atau tidak. Yang terlihat basah, subur, cantik, dan menarik. Perlahan mulai masuk, turun, mencoba memahami apakah memang layak dijadikan lahan yang nyaman. Pertemuan yang tidak disengaja dan tidak diminta telah terjadi. Hari berjalan ke minggu dan minggu berjalan ke bulan, merasa semakin nyaman. Tiba-tiba kenyamanan itu terusik karena tahu lahan itu ada pemiliknya. Beralihlah jadi sebuah keresahan. Sampai di ujung malam mendekati pagi, mulailah keresahan jadi dilema. Putus atau terus? Dingin menjalari suasana percakapan. Hanya terlihat pertanyaan, sedang apa? Hanya sebagai formalitas saja. Di ujung hati bertanya, apakah ini hanya menunda perpisahan saja? Atau untuk mempertahankan? Dan demi apa ini semua harus terjadi? Mungkin ini bukan demi kenyamanan, tapi mengawali keresahan yang tak berujung. Keresahan yang membuat luka diri sendiri atas dalil tidak mau menyakiti.
sungguh ironis. Karena ini sudah terjadi dan sekarang hanya keresahan yang tak berujung. Semoga kelak ada lorong waktu yang bisa menyatukan dua keresahan yang tak berujung ini. Di dimensi yang berbeda, yang tidak saling merasa bersalah. Melainkan waktu benar-benar menempatkan pada posisi kita yang sama. Perasaan orang jempok kok kroso ya? Perasaan ora ketemu kok keringet anget. Yen rasa iki ono, mungkin iki rasa ora nyoto. Wis ro iki ra nyoto. Kenapa kok loro? Mungkin iki rasa sing salah. Kadang ono rasa kangen, tapi nang sopo? Wong ora nyoto. Gaplek anjir. Zaman opo iki? Sepi urip iki. Kadang pengen ngeluh tapi kentekan eluh. Mungkin mlaku opo iki zaman online. Rasa sing ora kena dirasa, ora kena tapi mung rasa. Ya Allah, jadikan aku rela dengan kodokmu hingga aku tahu bahwa apa yang menjadi bagianku pasti akan datang padaku, dan yang bukan bagianku tidak akan pernah menimpaku. Kesenangan itu laksana malam, karena kita tidak pernah berpikir panjang tentang apa yang kita berikan atau apa yang kita dapatkan. Dan kesulitan itu laksana siang, karena kita melihat dengan jelas apa yang kita usahakan dan apa yang diusahakan oleh orang lain. Jika pikiran seseorang itu telah mantap terhadap penciptanya, maka dia akan tahu bahwa
Allah tidak mengujinya kecuali bahwa ujian itu akan mendatangkan kebaikan baginya atau menghilangkan dosa besar darinya. Dengan demikian, ia akan selalu mendapatkan keuntungan yang terus berkelanjutan dan faedah yang tak pernah berhenti. Di detik-detik terakhirmu, aku merasa belum cukup ku curahkan kasih sayangku untukmu. Ayah, maafkan aku. Ku ingat kau selalu memaafkan segala kesalahanku. Ku ingat kau selalu mendengar keluhanku. Ku ingat kau selalu membelaku sebagai anak di depan orang-orang yang mencelahku. Ku ingat kau selalu menuruti semua keinginanku, walaupun kadang yang ku minta memaksa dan kelewat batas sebagai anak. Ayah, kau korbankan perasaan, tenaga, seumur hidupmu untuk menyayangiku. Kau korbankan semua jiwa ragamu demi menyenangkan anakku. Tapi jauh sekali dengan kasih sayangku untukmu. Kasih sayangku kubagikan untuk ambisi duniaku. Kasih sayangku kubagikan untuk suami dan anak-anakku, sehingga waktuku habis tercurahkan untuk keluargaku. Ayah, terkadang aku mengeluh tentang kedisiplinan yang kau ajarkan. Terkadang aku mengeluh untuk meluangkan waktu jika kau butuhkan. Terkadang aku juga berbuat bohong jika aku melakukan kesalahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhumah dan almarhum ayah dan ibu senantiasa diberikan tempat terindah di sisimu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.